Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada kesempatan di malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Kembali kami berkumpul untuk masuk ke dalam satu persekutuan melalui ibadah online. Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga setiap umat-Mu yang ikut ambil bagian, bahkan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman ini boleh menguatkan setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-51. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita di dalam malam Bina Iman ini berbicara mengenai hamba yang setia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara mengenai suatu pekerjaan atau dunia kerja. Kita tahu bersama-sama bahwa di dalam dunia kerja setiap orang merindukan untuk bisa memiliki atau berada pada posisi jabatan tertentu, yang mana tentu dalam hal ini adalah jabatan yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memperoleh jabatan yang tinggi itu tentu butuh upaya, butuh usaha, butuh kerja keras, bahkan juga butuh dedikasi untuk menunjukkan bahwa kita layak berada pada posisi yang memang seharusnya untuk kita duduki atau tempati. Namun demikian Bapak Ibu Saudaraku, ada juga orang-orang tertentu yang hanya pengen jabatannya, yang hanya pengen kedudukan itu, tetapi tidak ada upaya yang dilakukan. Dalam berbicara mengenai jabatan ini, dalam beberapa waktu saya sering berbicara dengan orang-orang secara khusus dari luar. Ketika kami tinggal di Pulau Batam, sering yang menjadi pertanyaan adalah mengapa orang-orang yang datang atau dari negara lain yang datang ke Indonesia, kecenderungan mereka itu menempati posisi yang strategis dalam satu perusahaan atau dalam satu pekerjaan. Padahal kalau dilihat dari sisi kemampuan atau mungkin juga dari sisi katakanlah kerja yang dihasilkan itu sama saja. Namun mengapa mereka selalu kecenderungannya itu di atas? Ada salah seorang pengusaha yang kebetulan adalah owner. Dia berkata begini, sesungguhnya saya pengen sekali orang Indonesia yang menjadi manajer di perusahaan saya. Tetapi dari beberapa hal yang saya temukan, kecenderungannya itu ada satu hal yang membuat mengapa saya mengurungkan niat saya,
yaitu orang Indonesia kalau sudah menduduki jabatan tertentu jarang mau belajar, atau dengan kata lain jarang mau membaca lagi. Wow, ketika saya mendengar hal itu, betapa kagetnya saya. Apakah ini suatu kasus, ataukah ini memang kecenderungan keseluruhan secara kolektif kebiasaan orang-orang Indonesia atau tidak? Tetapi sejujurnya saya tidak sependapat dengan pendapatnya itu. Nah, namun itu yang menjadi alasannya mengapa dia tidak memilih. Dalam konsep ini Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24 ini, ayat yang ke-45 sampai yang ke-51. Ketika Tuhan Yesus berkata ada hamba yang setia dan bijaksana, sementara pada sisi lainnya ada hamba yang jahat. Ini menunjukkan memang perilaku itu bukan hanya saat ini saja terjadi, sebelum-sebelumnya pun pernah terjadi. Itu sebabnya sampai Tuhan Yesus mengatakan hal ini, mengatakan perumpamaan ini. Dan ini sungguh ironi kalau ini terjadi bagi atau pada orang Kristen. Karena itu pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang hamba yang adalah anak Tuhan, ketika Tuhan percayakan satu pekerjaan, apapun itu, pahamilah bahwa setiap pekerjaan yang kita terima atau jalani atau kita lakukan, itu sumbernya dari Tuhan. Kita tahu bersama di ayat lain dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau satu pekerjaan itu bersumber dari Tuhan dan itu awalnya dari Tuhan, maka saya mau katakan, ingatlah, mungkin manusia tidak melihat, mungkin bos kita tidak memperhatikan, tapi Tuhan yang memberikan kita pekerjaan itu. Kalau kita tidak benar, Tuhan sedang melihatnya. Tuhan juga sedang menimbangnya. Karena itu ketika Tuhan memberikan perumpamaan mengenai hamba yang setia dan hamba yang jahat ini, dikatakan begini, siapakah yang akan kuberikan? Ya, siapakah yang akan kuberikan? Yaitu orang-orang yang akan memberikan makan orang lain. Artinya apa? Tuhan mencari orang untuk ditempatkan pada satu posisi yang strategis. Bahkan di ayat yang 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi artinya setiap pekerjaan yang kita kerjakan, selain kita bertanggung jawab kepada manusia, pada akhirnya kita juga sedang bertanggung jawab kepada Tuhan. Terutama dalam dunia pelayanan, terutama dalam lingkup pelayanan gereja. Mungkin kita merasa bahwa ketika kita ada di bagian-bagian, atau mungkin kita tidak bersinggungan dengan pelayanan di mimbar dan sebagainya, akhirnya kita merasa bahwa pelayanan kami ini ya kecil, sederhana dan sebagainya. Ingatlah, apapun jabatan kita dalam lingkup pelayanan gereja, Tuhan tidak melihat tinggi jabatannya. Tuhan juga tidak melihat ini wah atau tidak. Yang Tuhan lihat adalah kita didapati setia atau tidak. Baik sebagai satpam, baik sebagai koster, baik sebagai tenaga full timer, sebagai majelis, sebagai diaken, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Yang Tuhan lihat bukan kita wah atau tidaknya, tapi yang Dia lihat adalah apakah kita itu setia dan bijaksana. Karena itu apapun tanggung jawab yang kita sedang jalani dalam kehidupan kita, biarlah setiap tanggung jawab itu boleh Tuhan dapati bahwa kita adalah pribadi
pribadi yang setia, yang bijaksana. Sehingga ketika Tuhan datang, ketika Tuhan melihatnya, maka Tuhan mendapati kita layak untuk naik kepada level yang berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita adalah hamba itu. Jadi kita harus menjadi hamba yang setia. Kalaupun mungkin bos kita tidak melihat, tapi ingat, ada Tuhan yang maha melihat, maha mengetahui apa yang sedang kita kerjakan, kita jujur atau tidak, Tuhan sedang melihat dan mengetahuinya. Biarlah kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang senantiasa setia dan bijaksana. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami telah merenungkan firman-Mu untuk kami boleh menjadi hamba yang setia. Tuhan, ketika Engkau mempercayakan kami kepada suatu pelayanan, kepada suatu pekerjaan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya, biarlah kami Tuhan tidak berpuas diri, tidak langsung berbangga diri, tetapi kami juga mau Tuhan, kami terus belajar, terus menjadi hamba yang setia, sehingga suatu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami tidak berhenti hanya pada saat situ, tetapi kami juga akan naik kepada level-level berikutnya. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan malam hari ini, di dalam renungan kami diingatkan untuk menjadi hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami boleh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami boleh menjadi hamba-hamba yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.